pelayanan dihentikan sementara. Hal ini bagi kami tentu menimbulkan permasalahan karena tenggat waktu yang ditentukan oleh pemerintah Saudi, artinya kalau dari hari ini kurang dari 1 bulan lagi. Diperkirakan ratusan ribu orang tidak dapat mengakses kesempatan amnesti tersebut. Peristiwa ini kami ingin mengatakan memperlihatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan SBY buruk. Kasus TKI yang terjadi tiap tahun yang menyesaki kolong-kolong jembatan di negara orang, itu selalu terjadi hampir setiap tahun dan menjadi persoalan besar, isu besar, tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi negara Saudi. Nah, tiap tahun persoalan ini terus terulang dan artinya kalau melihat apa yang terjadi sekarang, pemerintah SBY tidak punya strategi. Ketika pemerintah Saudi memberikan kemudahan, pemerintah SBY justru tidak memanfaatkan dengan serius. Lagi-lagi statement-statementnya justru sangat menyakitkan bagi rakyat kita sebetulnya dan akhirnya menjadi korban. Anggaran perlindungan WNI di luar negeri sebetulnya cukup besar. Ini ditarik ke Kemenlu 1 triliun. Multi-year sekitar 4 tahun. Jadi per tahunnya itu 250 miliar. Ini setara dengan jumlah anggaran BNP 2 TKI selama 1 tahun dengan berbagai program yang harus dikerjakan. Dengan peristiwa tersebut di atas, saya mendesak pemerintah SBY pertama, segera lakukan langkah proaktif kepada pemerintah kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani pemutihan dokumen. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah India dan Filipina. Kalau negara lain bisa, kenapa negara kita tidak bisa? Kedua adalah memberikan izin kepada KBRI atau KJRI dengan menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat, bukan dalam bentuk SPLP yang biasanya dipakai untuk orang yang dideportasi. Ketiga, membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Keempat, mediakan line phone khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI atau KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Saudara Pompi itu tidak terulang. Kemudian kelima, melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen atau yang lainnya, untuk mengantisipasi ulah para calo. Jadi ada indikasi percaloan juga ini di sana. Kemudian yang keenam adalah menambah personil, melibatkan relawan tentu saja untuk pelayanan di loket-loket, membuka tenda-tenda kesehatan, dan menyediakan tim medis bagi warga kita yang mengurus pemutihan. Karena cuaca di Saudi sekarang cukup ekstrim, kalau siang sekitar 45-50 derajat, dan malam harinya 35 derajat. Yang terakhir saya ingin mengatakan, agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi, karena yakinlah bahwa tindakan kekerasan itu tidak akan menghasilkan sebuah solusi yang baik. Terima kasih. Ada teman yang mau bertanya? Mungkin? Kalau tidak, mungkin sudah jelas pernyataan ini. Baik, itu dia pernyataan dari anggota Komisi 9 DPR RI dan pemirsa Kabar Siang akan kembali nge